wabarakatuh. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan saya Anissa di mata pelajaran IPA. Langsung saja hari ini pembahasan kita adalah tentang satuan dan konversi satuan. Di sini nanti kalian akan memahami bagaimana sih cara mengubah sebuah satuan itu, dan satuan itu kira-kira apa sih anak-anak? Nah, ini dulu waktu di SD kalian sudah pernah menjumpai. Jadi hari ini kita review sedikit saja dan akan ada peningkatan sedikit tentang materinya. Oke, kita langsung saja menuju ke materinya. Oke, sebelum kita menuju materi, saya ingin bertanya kepada kalian, mengapa sih anak-anak baju seragam yang kalian pakai itu dapat sesuai dengan ukuran badan kalian? Kira-kira kenapa ya? Kok bisa sesuai gitu loh? Kok tidak kebesaran? Kok tidak kekecilan? Nah, hal ini karena baju kalian itu diukur. Nah, kita kemarin sudah melakukan kegiatan pengukuran. Nah, sekarang di sini ada dua gambar anak-anak. Kira-kira untuk mengukur baju itu yang paling tepat menggunakan meteran seperti di gambar yang ini, atau menggunakan jengkal tangan. Jadi diukur berapa jengkal ya bajunya, panjangnya gitu. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah menggunakan alat ukur, yaitu ukuran, yaitu meteran. Nah, satuan sendiri itu apa sih? Nah, satuan itu jika kalian tahu dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan tidak baku. Maksudnya bagaimana satuan baku itu? Nanti akan saya jelaskan bagaimana. Sabar. Oke. Nah, definisi satuan itu apa sih? Oke, sekarang di sini ada contoh, yaitu tinggi badan sebesar 160 cm, terus habis itu jarak rumah ke sekolah yaitu 2 km, kemudian ada suhu tubuh 36 derajat Celcius. Kira-kira yang disebut satuan itu yang mana? Ada yang tahu? Ya, yang disebut satuan itu adalah bagian yang paling belakang. Setelah ada nilai, yaitu angkanya, terus kemudian baru diikuti dengan satuan, yang dimana di situ adalah cm, kilometer, dan derajat Celcius. Itu adalah contoh-contoh dari satuan. Jadi, satuan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Besaran di sini bisa panjang, bisa massa, suhu tubuh, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh beberapa satuan yang pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satuan baku dan tidak baku itu apa sih? Oke, yang pertama satuan baku. Satuan baku itu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Jadi, misalkan saya mengukur dan kalian mengukur, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Atau misalkan ada pun selisih, itu hanya sedikit sekali. Contoh, besaran panjang, yaitu menggunakan satuan meter, sentimeter, ataupun inci. Begitu juga massa. Massa satuannya kilogram, gram, kuintal, ton, dan ons. Itu pasti akan sama ketika kalian yang mengukur dan ustadzah yang mengukur, hasilnya pasti akan sama. Terus yang ketiga, itu besaran volume. Volume biasanya bisa meter kubik atau liter. Nah, terus kalau yang tidak baku bagaimana, Ya, yang tidak baku berarti satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Jadi ketika saya mengukur dan kalian juga mengukur, itu hasilnya akan berbeda. Itu adalah satuan yang tidak baku. Contohnya di situ adalah depa, hasta, langkah, lengan, atau ketika massa itu kalian mengukurnya, oh ini ringan, oh ini berat. Padahal belum tentu yang menurut kalian ringan, itu menurut orang lain juga ringan. Seperti itu.
Nah, untuk volume, misalkan kalian mengukur dengan cangkirnya teh, sedangkan saya mengukur dengan cangkir yang biasanya dibuat air zam-zam. Kira-kira hasilnya akan sama nggak? Pasti tentu saja berbeda ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari satuan yang tidak baku. Jadi ketika mengukur, misalkan mengukur panjang meja, itu menggunakan jengkal tangan, misalkan. Antara jengkal tangan saya dan jengkal tangan kalian, kira-kira lebih besar siapa? Iya, tentu saja lebih besar saya, karena saya lebih pertumbuhannya lebih dulu daripada kalian ya. Sehingga ketika kita mengukur, sama-sama mengukur panjang sebuah meja, itu hasilnya pasti berbeda. Seperti itu. Dan itu berarti tidak baku. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, satuan ini juga ada yang namanya satuan sistem internasional. Satuan sistem internasional ini memiliki ketentuan yang pertama yaitu bersifat universal. Bersifat universal di sini berarti berlaku di seluruh dunia. Jadi di bagian belahan dunia manapun itu juga menggunakan satuan yang sama dengan kita. Misalnya, kita mengukur baju menggunakan meteran, satuannya adalah sentimeter. Begitu juga di benua Amerika, di benua Afrika, di benua Eropa, mereka pun juga sama satuannya, bisa menggunakan sentimeter. Yang kedua, bernilai tetap. Bernilai tetap di sini adalah yakni ketika kita mengukur, baik saya maupun kalian, itu hasilnya sama, tetap, tidak berubah. Dan yang ketiga, mudah ditiru. Mudah ditiru ini bagaimana? Yaitu alat pengukurnya yang berisi satuannya itu mudah ditiru, yaitu mudah diperbanyak sehingga bisa dipakai oleh banyak orang seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari satuan internasional. Nah, untuk panjang, untuk satuan internasionalnya yaitu meter ataupun sentimeter. Kalau massa yaitu bisa menggunakan kilogram atau gram. Dan waktu bisa menggunakan sekon. Kalau waktu menggunakan sekon ya, baik sistem MKS maupun CGS. Nah, kenapa kok disebut sistem MKS? Di sini MKS itu adalah singkatan dari M, kilogram, dan sekon. Jadi meter, kilogram, sekon disingkat MKS. Sedangkan satunya adalah CGS. CGS di sini adalah singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjut lagi ke konversi satuan. Konversi satuan ini sudah pernah kalian jumpai waktu di kalian masih SD. Jadi di sini saya hanya ingin kalian seberapa paham kalian tentang konversi satuan. Konversi itu apa sih, Us? Konversi itu adalah perubahan atau dirubah, diganti satuannya. Jadi langsung saja ya, kita menuju ke contoh soal. Oke, sebelum ke contoh soal, saya mengingatkan kembali, di sini ada beberapa konversi satuan, yaitu konversi panjang, massa, dan waktu. Ini waktu SD kalian sudah pernah bertemu, berjumpa. Nah, itu adalah setara ya, 1 km sama dengan setara 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, atau 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, seperti itu. Dan kalau untuk waktu, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Masih ingatkah kalian? Konversikan satuan-satuan berikut. Jadi rubahlah satuan-satuan berikut ini. Oke, di sini soal yang pertama yaitu 0,015 hektometer. Kira-kira kalau dirubah ke desimeter itu hasilnya berapa? Cara menghitungnya bagaimana, Us? Yuk, ada yang masih bingung perkalian dan pembagian desimal? Kalau iya, silahkan kalian komentar di kolom Google Classroom. Nanti saya akan bikinkan video cara cepat untuk menghitung konversi satuan. Nah, caranya bagaimana? Kalian masih ingat tentang tangga ini? Ya, benar sekali. Ini adalah tangga di mana kalian akan bisa mengerjakan soal tersebut. Jadi hektometer
hektometer itu dia berada di posisi yang kedua setelah kilometer, berubah ke desimeter yang ada di bawah. Nah, di sini panah keterangannya adalah ketika menuju ke bawah harus dikali 10. Maka dia turun berapa kali? 1, 2, 3. Berarti kalau turun 3 kali, dia dikalikan berapa anak-anak? Yap, dikalikan 1000. 1000 di sini nolnya ada 3 karena dia turunnya 3. Maka 0,015 dikali 1000 sama dengan 15 desimeter. Jadi jawabannya adalah 15 desimeter. Kita menuju ke soal yang kedua. Nah, sekarang adalah 100 cm menuju ke dekameter. Senti ada di bawah, deka ada di atas. Nah, berarti dia dikali atau dibagi, Us? Jawabannya adalah dibagi. Ini tanda panahnya ke atas adalah dibagi. Maka 100 cm dibagi berapa? Naik berapa kali? Kita hitung. Di sini naik 1, 2, 3. Berarti dia juga dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 0,1 dekameter. Baik anak-anak, kita menuju ke konversi massa. Oke. Konversikan satuan-satuan berikut. Nah, 1,25 kg itu kira-kira setara dengan berapa dekagram. Nah, ini ada tabelnya lagi anak-anak, ada tanggalnya lagi. Tanggalnya sama sebenarnya dengan massa, dengan besaran panjang. Cuma kalau panjang itu bagian belakang satuannya adalah meter, sedangkan kalau massa itu adalah gram. Jadi belakangnya saja diganti dengan huruf G. Dan aturan mainnya masih sama, yaitu kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, sekarang 1,25 kg itu posisinya di atas. Sedangkan kalau dirubah ke dekagram, dia turun berapa kali? 1, 2, maka dia dikali 100. Nah, jadi jawabannya adalah 125 dekagram. Sedangkan soal yang kedua yaitu 1000 gram sama dengan berapa ons. Nah, di situ kalian bisa melihat di tangga, ons itu setara dengan hektogram. Maka gram yang berada di tengah-tengah itu dia kalau dikonversi ke ons, maka dia naik 2 kali juga. Maka kalau naik kan dibagi, maka dibagi berapa anak-anak? Ups, dibagi 100, yaitu 10 ons. Oke anak-anak, kita menuju ke satuan yang berikutnya. Ini mungkin coba kurang tahu ya, apakah kalian pernah atau belum di waktu SD, yaitu mengkonversikan atau merubah ke satuan kecepatan. Nah, contohnya adalah di sini 180 km per jam itu dirubah ke meter per sekon. Nah, kira-kira itu bagaimana caranya? Oke, kita ingat-ingat kembali bahwa di situ kalau kilometer ke meter kan tadi harus dikalikan 1000 ya. Nah, sedangkan kalau jam per sekon, nah jam kalau diganti ke sekon, sekon di sini adalah sama dengan detik. Jadi sekon sama detik itu sama. Maka cara mengerjakannya adalah, nah di sini 180 km itu dirubah ke meter dulu anak-anak. Jadi berapa? Ya, karena dikalikan 1000 maka dia jadi 180.000. Nah, sedangkan jam ke sekon itu dia setara dengan 3600 sekon. Maka di sini kalian tulis 3600 sekon. Setelah itu yang 180.000 ini silahkan dibagi dengan 360. Maka hasilnya adalah 50 meter per sekon. Di sini ada yang masih bingung. Jika masih bingung yang terakhir ini, silahkan kalian komentar di kolom Google Classroom. Nanti sudah kasih contoh soal kembali yang akan sudah share lagi. Oke anak-anak, sekian materi untuk hari ini. Silahkan jika masih ada kebingungan, kalian komentar-komentar di kolom Google Classroom. Nanti Ustazah akan ngasih contoh-contoh soal lain. Tapi jika kalian sudah paham semuanya, maka Ustazah akan
memberi kalian tugas untuk diselesaikan hari ini.